Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan SD Muhammadiyah 4 Kota Bandung kelas 6 semester genap. Ya, maaf salah mengetik. Baik, kita sudah kemarin materi tentang adab bermusyawarah. Sekarang kita masuk kepada berikutnya adalah tentang tingkat musyawarah dalam Muhammadiyah. Ya, tingkat musyawarah dalam Muhammadiyah. Jadi musyawarah di dalam persyarikatan Muhammadiyah dilaksanakan pada setiap tingkat pimpinan, mulai dari tingkat ranting hingga tingkat pusat. Nah, jadi tingkat musyawarah itu di tiap tingkat dilakukan. Contoh, ada musyawarah tingkat ranting atau disingkat dengan musyran. Artinya di sini musyawarah yang dimana skupnya hanya untuk di ranting. Kalau teritorial dari pemerintahan adalah skupnya kelurahan atau desa. Nah, yang dimana tentunya ujung tombak Muhammadiyah itu tentunya ada di ranting. Makanya beribu-ribu ranting yang sudah ada di negara Indonesia ini. Adapun nanti ada cabang yang istimewa, ya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, ada musyawarah tingkat cabang atau disingkat dengan muscab. Nah, jadi ini musyawarah tingkatannya distrik atau kecamatan. Jadi di sini bermusyawarah anggota dan pimpinannya yang akan bermusyawarah, ya. Jadi cakupnya lebih luas lagi, yaitu dari tiap cabang memiliki ranting-ranting, sehingga antara ranting-ranting itu mengirimkan perwakilan-perwakilnya untuk bermusyawarah di tingkat cabang. Yang ketiga, musyawarah tingkat daerah atau musda. Di sini musda ini daerah setingkat dengan kota atau kabupaten, tingkat kota. Ya, di sini biasa perwakilan pesertanya diwakili cabang-cabang yang ada di kota tersebut, sehingga lebih tinggi lagi kebijakan dan kewenangannya. Yang keempat, D, musyawarah tingkat wilayah. Di sini lebih luas lagi, musyawarah yang dihadiri oleh pesertanya diwakili oleh para daerah-daerah sekitarnya. Contohnya di Jawa Barat, maka setiap kota dan kabupaten harus mengirimkannya yang sesuai dengan kaidah ADRT yang ditentukan. Jadi Kota Bandung sekian orang, Bogor sekian orang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya E, musyawarah tingkat pusat atau dalam bentuk muktamar atau dan tanwir. Nah, ini musyawarah ini biasanya dilakukan per 5 tahun di dalam Muhammadiyah. Dan ini musyawarah yang besar sekali, biasanya untuk memutuskan kebijakan Muhammadiyah secara nasional atau kebijakan menyikapi dunia internasional. Nah, ini menjadikan sebuah kebanggaan bagi warga Muhammadiyah bisa menyelenggarakan sebuah forum besar. Yang ini tentunya belum tentu bisa dilakukan oleh orasi atau ormas-ormas lain semisalnya. Dan ada juga muktamar luar biasa, ya. Ini ada musyawarah luar biasa, ada muktamar luar biasa. Nah, artinya apa? Ketika ada keadaan genting itu bisa dilakukan. Contoh, saat ini ketika COVID ada bencana melanda, maka muktamar itu diundurkan, diganti dengan musyawarah yang luar biasa. Atau ketika ada penggantian pimpinan, contohnya andai ada terjadi ketua pimpinan Muhammadiyah meninggal belum selesai periodisasinya, maka bisa dilakukan muktamar yang luar biasa itu atau kejadian-kejadian yang genting. Nah, dan terakhir ada musyawarah pimpinan atau muspim. Nah, unsur musyawarah pimpinan ini setiap tingkatannya itu selalu ada, sehingga untuk menjalankannya musyawarah di tingkatnya. Sehingga ketika ingin membangun sebuah musyawarah musyran, musyab, musda, muswil, dan muktamar, tentunya
berawal dari musyawarah pimpinan-pimpinan terlebih dahulu. Dengan kebijakan dari musyawarah pimpinan, maka terselenggaralah musyawarah tingkat musran, muscab, musda, dan muswil dan muktamar atau tanwir. Nah, itu bentuk tingkat musyawarah dalam Muhammadiyah ya. Adapun pelaksanaan ya musyawarah pada setiap tingkat pimpinan Muhammadiyah adalah sama ya. Jadi dalam Muhammadiyah ketika bermusyawarah antara pimpinan dan peserta itu adalah sama, memilih hak. Nah, sehingga tidak melihat lagi jabatan kepemimpinan di organisasi itu. Cuma fungsionalnya nanti yang akan diperankan. Maka unsur pemusyawaratan dihadiri oleh 3 unsur, yaitu ada anggota, ada peserta, dan ada peninjau ya. Nah, terkait dengan hak mereka, hak anggota, hak peserta, atau hak peninjau, semua anggota musyawarah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Itu haknya anggota. Sedangkan bagi peserta musyawarah hanya berhak menyatakan pendapat saja, tidak dipilih ya. Berbeda halnya dengan peninjau atau pengamat. Mereka tidak memiliki hak sama sekali baik untuk menyatakan pendapat, memilih, dan maupun dipilih. Nah, itulah gambaran besar dari bagaimana tingkatan musyawarah dalam Muhammadiyah dan unsur-unsur yang menghadiri musyawarah dalam Muhammadiyah. Baik, itu adalah bekal yang mungkin kalian bisa terapkan nanti di kehidupan masing-masing, apakah di kelas masing-masing. Nah, ini harus mengedepankan tentang musyawarah, karena musyawarah itu dibangun untuk terbentuknya sebuah saling menghargai dan toleransi dalam menjalani kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, yang dimana terutama di negara kita yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.